Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir dan menonton video saya di sesi pelatihan hari ini. Saya senang banget nih bisa berbagi tentang sesuatu yang sering kita alami tapi kadang nggak kita sadari, yaitu belajar mandiri atau self-regulated learning, dan di mana kita bisa lebih efektif dalam menjalaninya di era yang serba digital ini. Nah, di kelas pelatihan ini saya mengangkat topik uh, belajar mandiri bukan berarti sendiri, membangun self-regulated learning di era modern. Nah, kita coba refleksi sebentar ya teman-teman. Kita pasti pernah nih ngerasa habis kuliah tapi kok nggak tahu dosen tadi itu ngomong apa, atau udah niat belajar tapi malah ke distract nonton TikTok yang awalnya 10 menit jadi 2 jaman, atau yang lebih klasiknya lagi itu nggak bisa belajar kalau nggak dikejar deadline. Nah, masalah ini sering banget kita alami. Tapi di sini bukan berarti kita nggak bisa berubah ya teman-teman. Kita bisa berubah. Nih, kalian di kelas pelatihan ini bakalan kita bahas untuk cara gimana sih supaya itu semua kita bisa ubah sedikit demi sedikit. Di sini ada 4 hal penting atau 4 aspek yang perlu banget nih kita perhatikan. Yang pertama itu perencanaan. Kita udah harus tentuin dulu mau belajar apa, kapan, dan pakai strategi apa. 2. Monitoring. Selama proses itu kita pantau apakah kita paham atau masih bingung sama materi tersebut. Lalu yang ketiga, kontrol. Kita ubah strategi kalau ada gangguan atau hambatan di saat kita belajar. Lalu ada definisinya. Ini saya ambil dari Paul R. Pintrich 2000-an, seorang psikolog pendidikan, di mana beliau mengungkapkan bahwa self-regulated learning yaitu proses aktif di mana individu menetapkan tujuan untuk belajar mereka sendiri dan kemudian mencoba untuk memantau, mengatur, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku mereka. Lalu di slide selanjutnya itu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi self-regulated learning, diambil dari Paul R. Pintrich tahun 2000 dalam karyanya yang berjudul The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning. Nah, di sini yang pertama itu ada motivational beliefs atau kepercayaan motivasional. Maksudnya itu kita perlu percaya dulu nih kalau kita mampu untuk belajar dan berkembang. Lalu yang kedua, ada behavioral control atau pengendalian perilaku. Maksudnya kayak atur waktu dulu nih, kita hindari distraksi atau pilih tempat belajar yang nyaman. Lalu ketiga, ada metakognitif strategis atau strategi metakognitif. Maksudnya ini cara kita memahami dan mengingat materi. Terus yang kelima, ada afektif dan emosional control atau kontrol afektif dan emosional. Di sini kita belajar itu juga butuh kestabilan emosi ya teman-teman. Di slide selanjutnya ada tips and trick. Nih, saya ambil dari YouTube ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat bisa silahkan. Di sini ada tips dari saya yang saya ambil dari YouTube tersebut. Yang pertama, buat tujuan mingguan kecil tapi jelas. Terus yang kedua, gunakan alat bantu seperti timer Pomodoro dan kalender digital. Yang ketiga, ulas kembali materi selama 10 menit setelah kelas selesai. Keempat, lakukan refleksi mingguan. Seperti apakah itu berjalan dengan baik atau apa yang bisa nih ditingkatkan selama kita melakukan proses belajar mandiri tersebut. Lalu kelima, jangan belajar sendirian terus. Kita bisa belajar bareng teman asalkan kita masih tetap fokus. Lalu di slide selanjutnya ada pengalaman subjektif dari saya. Itu waktu kuliah tatap muka saya tuh pernah ngerasa kayak tubuh itu ada di kelas tapi pikiran saya tuh entah kemana. Saya ada nih di kelas tapi nggak ngerti materi. Sampai saya coba untuk buat jadwal belajar secara mandiri. Saya mulai atur dari waktu baca materi dari 30 menit tiap hari. Saya catat apa yang saya pahami dan evaluasi tiap minggunya dari setiap materi yang saya baca. Lalu sekarang ini saya merasa jauh lebih baik karena sekarang saya nggak nunggu untuk disuruh untuk belajar. Dari situ saya tahu apa yang perlu saya capai dan ternyata saya nggak ngerasa sendirian karena saya jadi lebih terhubung dengan proses belajar saya sendiri. Nah, saya di sini ada 2 hasil penelitian nih. Dari hasil penelitian yang pertama, dari hasil penelitian Den dan Kongka tahun 2016, itu menunjukkan bahwa mahasiswa yang menerapkan strategi self-regulated learning itu seperti perencanaan dan refleksi punya
prestasi akademik yang lebih tinggi, terutama mereka yang punya tujuan belajar jangka panjang. Lalu di penelitian kedua itu dari Broadbent dan Pond tahun 2015 menemukan bahwa di pembelajaran daring, mahasiswa dengan keterampilan self-regulated learning lebih mampu menyelesaikan kursus, nilainya lebih baik dan tingkat stresnya juga lebih rendah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.